Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM 12230-154, jurusan Hukum Keluarga, kelas B semester 2. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Politik Hukum Islam. Yang pertama, Hasbi As-Siddiqi. Hasbi As-Siddiqi bernama lengkap Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Beliau dilahirkan di Loksemawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Ibunya itu bernama Tengku Amroh, putri dari Tengku Abdul Aziz, dan ayahnya bernama Al-Hajj Tengku Muhammad Husain ibnu Muhammad Su'ud. Dan Hasbi adalah seorang ulama yang produktif dalam menulis gagasan tentang pemikiran Islam. Pemikiran Hasbi As-Siddiqi sangatlah kritis. Itulah mengapa beliau sangat terkenal pada masanya. Pemikiran beliau terhadap hukum-hukum Islam menjadi pijakan besar bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Lalu pemikiran inti dari Hasbi As-Siddiqi yang pertama yaitu membedakan antara fikih dan hukum syariat. Lalu toleransi metodologi hukum Islam. Yang selanjutnya yaitu beliau terbuka dalam menerima pendapat dari mazhab lain sehingga terciptanya suatu kesepakatan bersama. Lalu fikih merupakan potret peradaban suatu masyarakat. Semua mazhab fikih mengandung kebenaran atau relatif. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi beliau lahir di desa Safat Turab, Mesir bagian barat pada tanggal 9 September 1926. Yusuf Al-Qaradawi adalah seorang ulama yang tidak menganut suatu mazhab tertentu. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, para imam yang 4 sebagai tokoh pendiri mazhab-mazhab populer di kalangan umat Islam tidak pernah mengharuskan mengikuti salah satu mazhab. Jadi semua mazhab itu tidak lain hanyalah hasil ijtihad para imam. Para imam tidak pernah mendewakan dirinya sebagai orang yang ismah atau yang terhindar dari kesalahan. Lalu pemikiran Yusuf Al-Qaradawi sangatlah berpengaruh di dunia Islam, terutama di dalam bidang hukum Islam. Secara keseluruhan, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi memberikan sumbangan besar dalam pengembangan hukum Islam. Lalu di ekonomi Islam dan pendidikan Islam, beliau memberikan pandangan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip Islam sehingga ia menjadi salah satu ulama yang dihormati dan diakui oleh dunia Islam. Lalu materi yang selanjutnya yaitu tentang Hadzairin. Hadzairin merupakan seorang tokoh ahli hukum Islam dan hukum adat pertama yang ada di Indonesia dari kalangan putra Indonesia. Hadzairin juga merupakan salah satu tokoh intelektual Muslim Indonesia berpendidikan barat, yaitu Belanda, dan seorang tokoh nasionalis. Hadzairin lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 28 November 1906. Lalu Hadzairin juga merupakan seorang tokoh yang gigih memperjuangkan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Hadzairin mengatakan bahwa bangsa Indonesia akan merasa senang jika hukum yang diterapkan adalah syariat agama atau hukum yang tidak bertentangan dengan syariat agama. Selain dikenal sebagai pejuang hukum Islam, ia juga menjadi salah satu orang yang memberikan
kontribusi yang sangat besar dalam membuka pintu ijtihad yang sudah cukup lama ditutup. Ia berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak ada seorang pun yang berhak menutupnya. Pemikirannya tertuang dalam publikasi ilmiah di berbagai media massa, jurnal, dan buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia, lalu dalam bahasa Belanda dan bahasa Perancis. Lalu materi yang selanjutnya yaitu tentang Muhammad Abduh. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abdullah ibnu Hasan Khairullah. Dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahallat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrokhait, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Ayahnya bernama Abdul Hasan Khairullah, seorang imigran yang berasal dari Turki dan telah lama menetap di Mesir. Adapun sang ibu berkebangsaan Arab yang memiliki garis keturunan dari Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Syekh Muhammad Abduh menyebarkan ide-ide pembaruan teologis yang didasari oleh 3 hal, yaitu kebebasan manusia dalam memilih perbuatan, lalu kepercayaan yang kuat terhadap sunnah Allah, dan yang terakhir yaitu fungsi akal yang sangat dominan dalam menggunakan kebebasan. Dalam bidang hukum ada 3 prinsip utama pemikiran Abduh, yaitu Al-Quran sebagai syariat, lalu memerangi taklid, dan berpegang kuat pada akal dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tentang Ali Yafi. Ali Yafi merupakan seorang yang terlahir dari keluarga yang berada. Beliau lahir di Donggala, Sulawesi Tengah. Ali Yafi adalah sosok tokoh yang bentuk dan struktur dasar intelektualitasnya dirakit di pesantren klasik. Karir birokrasi Ali Yafi juga sudah diabadikan sejak tahun 1965. Lalu Ali Yafi dalam menggagas hukum Islam dimulai dengan pembahasan Al-Quran, yang mana Al-Quran menurutnya adalah fungsi sebagai pengenalan kepada Allah sekaligus menyampaikan isi-isi yang ada di dalamnya. Al-Quran bertujuan agar manusia hidup dengan tentram dan selamat dalam menjalankan segala sesuatu yang sesuai dengan isi-isi Al-Quran tersebut. Salah satu penerapan Ali Yafi di dalam bidang fikih adalah penerapan konsep hak asasi manusia, yang menurut Ali Yafi bahwasanya konsep hak asasi manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan ekstensinya atau manusia yang dilindungi oleh hukum, agar manusia tidak semena-mena dalam melakukan tindakan yang tidak bermanfaat atau merugikan bagi diri sendirinya dan bagi orang lain juga. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang Ibrahim Hossein. Ibrahim Hossein adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang dikenal sebagai pendakwah dan pemikir Muslim. Ia lahir pada tanggal 17 Agustus 1954 di Magelang, Jawa Tengah. Ibrahim Hossein dikenal sebagai salah satu tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Dalam bidang hukum Islam, Ibrahim Hossein dikenal sebagai seorang pakar yang memiliki pemahaman yang luas tentang hukum-hukum Islam dan juga mampu mengaplikasikan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ibrahim Hossein juga dikenal sebagai seorang yang vokal dalam
menyuarakan isu-isu sosial dan politik di Indonesia. Lalu pokok pemikiran Ibrahim Hossein pada bidang hukum Islam antara lain yaitu yang pertama, pentingnya pemahaman yang benar tentang hukum Islam. Lalu menghargai perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Lalu hukum Islam harus diimplementasikan dengan tepat dan adil. Yang selanjutnya yaitu hukum Islam harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Yang terakhir, hukum Islam harus memperhatikan masalah kemanusiaan. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu ini tentang Munawir Sajali. Munawir Sajali lahir di Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, tanggal 7 November 1925. Ia adalah tokoh intelektual dan agama serta diplomat yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak Kabinet Pembangunan 4 yaitu tahun 1983 sampai 1988 hingga Kabinet Pembangunan 5 yaitu 1988 sampai 1993. Karirnya di Departemen Luar Negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab atau Timur Tengah. Pemikiran Munawir Sajali bahwa agama diberikan kesempatan berkembang seluas-luasnya. Gagasan Munawir Sajali hadir melakukan reaktualisasi hukum Islam, memberikan semangat baru dalam merajut bangunan pemikiran keislaman dan kebangsaan yang sering terjadi gesekan akibat belum tercapainya pemahaman tentang keislaman yang mendasar mengenai prinsip Islam dalam membangun kehidupan bernegara. Munawir mengajukan ide untuk melakukan modifikasi terhadap ketentuan tersebut yang kemudian diistilahkan dengan reaktualisasi.